Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, dimana Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan daripada tugas-tugas yang diberikan oleh saya punya guru, saya punya dosen, Ustaz Qadir. Insyaallah sedikit saya Muhammad Ramdhani, murid dari semester 4 STISTN Kamil Bogor, yang menyampaikan dan menjelaskan sedikit saja mengenai paham Khawarij dan juga Murji'ah. Baik, bismillah. Untuk yang pertama, saya masuk pada paham Khawarij. Ya, nah, kita perlu mengenal dulu nih paham Khawarij itu apa. Jadi singkatnya, paham Khawarij itu ialah paham orang-orang yang telah keluar daripada golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga golongan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi yang dimana pada saat itu ya ada sebuah perang namanya perang Siffin, ya, yang dimana kubu yang berperang itu yang pertama ialah kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib daripada kekhilafahan, ya, daripada khalifah, dan juga kubu daripada Muawiyah bin Abu Sufyan yang tidak setuju dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu ada golongan pecahan dari Sayyidina Ali yang tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali, ya, dan mereka keluar daripada dua-duanya, tidak ikut Sayyidina Ali, tidak ikut daripada Muawiyah. Nah, golongan ini disebut golongan Khawarij. Baik, selanjutnya adapun sejarah daripada munculnya golongan Khawarij itu, ya, awal mula singkat cerita ketika masa, ya, pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kurang lebih tahun 35 sampai 40 Hijriah, ya. Nah, saat itu memang yang pertama kali dan awal mula dilakukan oleh Sayyidina Ali, ya, sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat muslim saat itu, yaitu menstabilkan dulu ekonomi, ya, menstabilkan dulu keadaan negara, keadaan semuanya yang sudah kacau. Seperti itu. Baru setelah menstabilkan keadaan seluruhnya yang berkaitan dengan kenegaraan, masyarakat dan sebagainya, baru memproses siapa dan mencari tahu siapa orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Pada saat itu beliau wafat, dibunuh, syahid, ya, beliau syahid dibunuh. Lalu ada saat itu yaitu salah seorang sahabat juga, dia bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana beliau juga menjabat salah satu beliau juga punya jabatan penting di pemerintahan saat itu, dan tidak setuju dengan keputusan atau cara pemimpin Sayyidina Ali saat itu, tidak setuju caranya, ya, harusnya tidak seperti itu gitu, menurut Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Sehingga singkat cerita, karena terjadi perseteruan, terjadi ketidaksepahaman antara Sayyidina Ali sebagai khalifah dan juga Muawiyah yang saat itu juga punya jabatan, salah sebagai gubernur, atau kalau tidak salah, ya, dia juga punya jabatan. Nah, sehingga memunculkan orang-orang juga yang sepaham, yang tidak sepaham dengan Sayyidina Ali, ya, yaitu mereka yang memang setuju dengan pendapat, ya, atau opini daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Sampai singkat cerita, karena larutnya karena panjangnya perseteruan tersebut, yaitu hingga mengakibatkan sebuah perang yang bernama perang Siffin, ya, perang saudara sesama muslim antara kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu singkat cerita, ketika telah terjadi peperangan dan pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib hampir saja memenangkan peperangan saat itu, ya. Lalu tiba-tiba pasukan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu dipimpin oleh sahabat Amr bin As, ya, memerintahkan kepada para pasukannya, ya, pasukan kubu Muawiyah, untuk mengangkat Al-Quran di atas daripada tombak-tombak mereka. Jadi ujung tombak-tombak mereka itu diangkatkan Al-Quran sebagai tanda apa? Tanda tahkim, ya, atau untuk berdamai gitu, ya, untuk jalan damai saja, tidak meneruskan peperangan yang dimana saat itu sudah hampir dimenangkan oleh Sayyidina Ali, tapi Sayyidina kubu Muawiyah itu hampir kalah, dan mengajak jalan damai agar tidak meneruskan daripada peperangan, ya,
Lalu tidak berpikir panjang Sayyidina Ali saat itu, yang dimana juga beliau sebagai khalifah dan juga beliau merasa bahwa kita sama-sama muslim, sama mukmin, kita sama-sama bersaudara gitu. Maka tidak pikir panjang Sayyidina Ali langsung menyetujui ajakan jalan Nabi tersebut dan segera menghentikan peperangan. Nah, ada orang-orang dari kubu Sayyidina Ali saat itu yang tidak setuju bahwa Sayyidina Ali itu menyetujui jalan damai dari pihak musuh, dari pihak Sayyidina Muawiyah gitu. Karena mereka menganggap bahwa Muawiyah ini udah salah, sudah kita habisi saja gitu ya. Tidak perlu kita menerima ajakan gitu. Mereka pengen menyelesaikan perang itu benar-benar seperti perang melawan orang kafir. Nah, maka Sayyidina Ali tidak bisa, Sayyidina Ali tidak setuju dengan keputusan itu. Maka Sayyidina Ali tidak menerima karena kita masih sama muslim, sama mukmin. Dia menerima, maka orang tersebut karena tidak setuju dengan keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka keluar ya, dan mereka berbondong-bondong orang yang berpaham tersebut keluar. Dalam artian mereka tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga tidak mengikuti daripada Sayyidina Muawiyah, daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, lalu golongan tersebutlah dinamai yaitu golongan Khawarij, yaitu golongan yang telah keluar. Seperti itu. Adapun paham-pahamnya seperti mereka itu apa? Yang pertama, menganggap bahwa umat muslim yang ada saat ini ya, yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka anggap sesat, mereka anggap telah keluar daripada Islam, mereka anggap bahwa kita itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kafir menurut mereka. Terus selanjutnya mereka tuh meyakini bahwa pemerintahan ya, sistem pemerintahan yang betul-betul diterima itu hanya khilafah. Jadi mereka tidak setuju dengan pemerintah sekarang itu, betul-betul menolak sama sekali ya. Gitu. Meskipun informasi terbaru daripada guru kita Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizvi bin Syihab, paham Khawarij ini memang sekarang itu tidak terang-terangan mereka menamai diri mereka sebagai Khawarij. Akan tetapi fahamnya ya, aliran pemikirannya gitu ya, cara berpikirnya dan sebagainya itu masih ada sampai sekarang. Meskipun bukan bernama Khawarij. Ya, banyak ya. Kita bisa tahu ada yang rada mirip-mirip kayak begitu ya, yang dikit-dikit wah ini udah kafir, yang kaum yang mudah mengkafirkan gitu. Dan juga mereka hanya menerima sistem khilafah, betul-betul menolak sistem yang sekarang, harus sistem Islam, kalau nggak ini nggak sah menurut mereka gitu. Jadi betul-betul menolak ya. Nah, itu sedikit saja mengenai paham Khawarij yang saya bisa terangkan. Selanjutnya kita masuk kepada golongan atau firqah yang kedua, yaitu firqah Murji'ah. Ya, nah Murji'ah ini apa? Murji'ah ini jadi lanjutan daripada konflik yang terjadi ya, atau kontroversi yang terjadi antara tadi kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan juga golongan Khawarij yang keluar. Nah, maka golongan Murji'ah ini muncul lagi sebagai apa? Ini jadi golongan yang awalnya mungkin daripada perseteruan politik, tapi ini menjadi golongan yang berbeda daripada teologisnya ya, atau dalam ketauhidannya gitu. Jadi lebih dalam lagi nih, ini muncul lagi setelah keluarnya Khawarij. Nah, ini muncul lagi nih, mulai muncul lagi golongan lain yang memang lebih, mereka menspesifikannya itu berbeda dalam ketauhidannya ya. Seperti itu Murji'ah ini. Jadi lanjutannya gitu, babak lanjutan setelah adanya golongan baru gitu kan ya, dari ada Khawarij. Nah, ini muncul lagi nih Murji'ah ini yang lebih spesifik, lebih mendalam gitu. Nah, yang dimana golongan ini ya itu menekankan apa? Yang pertama itu mengenai iman. Ya, mereka tuh meyakini bahwa iman kita itu sebagai umat muslim, ya kita yakin bahwa kita punya Rabb yaitu Allah dan Rasulnya dan semuanya ya, rukun agama gitu yakini, tapi hanya cukup di dalam hati saja, tidak perlu diamalkan pada sehari-hari gitu. Jadi mereka yakin tuh, kita cukup yakin bahwa kita itu sebagai umat muslim, kita itu beriman, meskipun kita nggak sholat, kita nggak zakat, nggak melakukan kewajiban-kewajiban, itu masih disebut muslim ya, dan itu sudah lebih dari cukup menurut mereka daripada firqah Murji'ah ya, yang dimana ini masuk kepada doktrin-doktrin mereka itu
ya, yang dimana mereka meyakini iman itu hanya cukup dalam hati saja, tidak perlu dilakukan. Nah ini kan banyak di pelosok-pelosok orang yang seperti itu, yang dimana mereka meyakini gitu ya, saya udah iman sama hati, udah nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, coba tuh. Nah ini pemikiran mereka seperti itu daripada golongan murjiah. Nah, selanjutnya mereka juga meyakini orang-orang murjiah tadi itu bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, sama aja gitu ya. Karena mereka meyakini mau maksiat mau ini, kalau ketika mereka beriman yakin gitu ya, mau orang itu bermaksiat, orang itu gak mengerjakan kewajiban, nah itu tetap gitu ya, seperti itu saja udah gimana itu. Mereka tidak meyakini bahwa iman itu bakal bertambah berkurang, ya naik dan turunnya tidak meyakini. Selanjutnya mereka juga meyakini orang-orang murjiah tadi itu bahwa imannya manusia, malaikat dan nabi itu sama semuanya. Karena apa ya, itu tadi mereka tidak meyakini adanya iman yang tingkatannya tinggi, rendah, sedang, turun naiknya dan sebagainya, tidak ada. Mereka tidak meyakini gitu. Dan mereka juga meyakini bahwa orang-orang yang berdosa besar ya, sekalipun dia sudah berdosa besar ya, yang mungkin dalam beberapa hadis itu ya sulit untuk diampuni gitu, ini harus betul-betul taubatan nasuha. Mereka meyakini tidak perlu, karena cukup yakin dalam hati, iman dalam hati, maka dosa itu tidak menjadi apa-apa. Mereka meyakini bahwa tetap orang itu bakal dapat rahmat tanpa bertaubat. Nah ini kan naudzubillah saudaraku sekalian ya. Jadi segitu saja yang bisa saya terangkan. Intinya berhati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan, mau baik itu paham khawarijnya ataupun paham daripada murjiahnya ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.